Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa di mana saja berada, hari ini kita lanjutkan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp kita di nomor yang sudah tertera pada deskripsi YouTube ini. Insyaallah akan kita jawab. Untuk hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami berikan jawabannya. Pertanyaan pertama ini sudah masuk ya dari nomor tidak saya sebut untuk menjaga privasi dan kenyamanan dari yang bertanya. Assalamualaikum Pak Kua. Waalaikumsalam. Pak, kami mau ngadu Pak. Silakan. Sedih kali nasib kami Pak Kua. Buku nikah kami hilang, nggak tahu di mana hilangnya karena kami sering pindah-pindah rumah. Bagaimanalah lagi Pak, belum ada rumah kami. Kami ngontrak Pak, sering pindah-pindah cari kontrakan yang murah. Bersabar dulu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan segera punya rumah sendiri ya. Sekarang kami butuh buku nikah kami Pak, tapi dah hilang pula, tak nampak lagi. Bagaimana caranya supaya kami bisa punya buku nikah lagi? Kami harus dinikahkan lagi Pak. Mohon bantuannya ya Pak, butuh kalilah kami buku nikah itu. Terima kasih atas jawaban dan bantuan Bapak. Semoga Allah yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan Bapak. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, kalau buku nikah kita hilang, ya tidak mesti nikah lagi. Ada aja pula nikah lagi. Ya udah nikah ya sudah gitu Bu. Udah ada buku nikahnya ya sudah pegang. Hilang, kita ganti dengan namanya duplikat buku nikah. Kalau buku nikah itu kan warnanya yang untuk suami coklat-coklat agak kemerah-merah gitu ya Bu ya, Bapak ya. Kemudian kalau yang untuk istri itu warnanya hijau-hijau tua gitu, dua sepasang. Nah kalau duplikat nanti akan dikeluarkan duplikat warnanya kebiru-biruan. Itu duplikat isinya sama seperti buku nikah. Itu namanya duplikat buku nikah. Itu bisa dikeluarkan oleh KUA bisa. Itu berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 di pasal 39. Itu ada disebutkan bahwa terhadap buku nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan duplikat buku nikah. Dapat ya Bu ya, diterbitkan buku nikah. Jadi di KUA Kecamatan Sekolah Kota insya Allah akan kita kerjakan. Syarat untuk pengurusan duplikat buku nikah ini kalau hilang itu syaratnya harus ada surat kehilangan dari kepolisian, KTP dan KK Ibu, pas foto suami istri. Itu nanti dan menandatangani permohonan pembuatan duplikat buku nikah. Itu nanti belangkonya juga sudah ada di KUA. Insya Allah Ibu tinggal datang saja ke KUA. Kita cari datanya di akta nikah kita di KUA. Kalau memang ini tercatat di KUA Sibolga Kota, akan kita cari di Sibolga Kota. Tapi kalau Ibu tercatat nikahnya dulu di KUA kecamatan lain, ya silahkan mendatangi KUA tempat buku nikah dulunya dikeluarkan. Itu Bu ya, di mana dulu buku nikah Ibu dikeluarkan oleh KUA mana? Datangi KUA-nya, minta supaya dikeluarkan duplikat buku nikahnya. Itu Bu ya, berdasarkan PMA Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia pasal 39 itu ada di situ. Terhadap buku nikah yang hilang atau rusak dapat diterbitkan duplikat buku nikah. Jadi tidak mesti nikah lagi Bu, Pak, nggak usah nikah lagi. Buku nikah itu diganti dengan duplikat. Oke, ini jawaban dari saya, mudah-mudahan membantu. Insya Allah kalau memang masih butuh penjelasan silahkan datang ke KUA kita, ke KUA Kecamatan Sebolga Kota. Insya Allah akan memberikan jawaban-jawaban yang lebih jelas dan lebih detail. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Pak Kua Sibolga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mantap kali pernikahan yang Bapak pimpin waktu itu di titik ya. Mantap kali katanya. Jangan dipuji-puji. Jadi segan awalnya kan. Saya jadi pingin kalau nanti nikah Bapak aja yang menjadi penghulu atau kadinya. Macam betul kali paten kali Pak. Bisa kan Pak? Bisa. Apakah bisa? Cuma harus ada syaratnya. Nah, tapi prosedurnya ikut syarat-syaratnya bisa-bisa aja, tapi janganlah kayak gitu segan dipuji-puji pula. Bisa kan Pak? Bisa, gak lama lagi Pak. Oke, doakan ya Pak. Doakan, insya Allah mudah-mudahan pernikahan Adinda cepat segera dilaksanakan bila sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Itu ya, mudah-mudahan nanti pernikahannya barokah ya. Dalam bulan ini hantaranlah kami Pak. Hantaran. Siap itu kami urus surat-suratnya. Bagus. Jarang-jarang Pak, malah tak pernah saya tengok ada orang nikah dapat kartu nikah juga. Macam mana itu Pak? Dapat piagam, dapat juga buku warna putih itu Pak. Mantap kali lengkap, mahal Pak. Biar dapat kayak gitu.
Mantap kali soalnya, awak cuma nengok aja waktu itu Pak di tinggal saya sebut ya. Terima kasih atas jawaban Bapak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi segan no dipuji-puji. Itu memang sudah menjadi program kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota. Mengenai kartu nikah itu biasanya kami berikan sampel. Sebenarnya mengenai kartu nikah ini tertulis langsung dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019. Itu pasal 21. Pasangan suami istri memperoleh buku nikah dan kartu nikah, itu ayat 1-nya. Ayat 2-nya, buku nikah diberikan kepada suami istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan. Kartu nikah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebanyak 1 kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan. Jadi kartu nikah itu sebenarnya memang sudah ada dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019. Jadi kalau Adinda tidak pernah melihat ada KUA atau pernikahan yang diberikan kartu nikahnya, mungkin itu merupakan suatu mungkin KUA-nya merasa bahwa ya kartu nikah itu kan bisa di-download langsung dari buku nikahnya. Jadi begini ya Dinda, kalau kami di KUA Kecamatan Sibolga Kota memang kami berikan sampelnya karena saya rilis ceritanya. Dulu pada tahun 2019 kartu nikah itu ada warnanya hijau, isinya itu isinya ada foto kedua mempelai beserta dengan nama di bawahnya dan barcode. Sekarang tahun 2022 itu sejak digunakan SIM-Kah generasi 4 itu kartu itu tidak dicetak lagi. Karena saat ini kartu nikah, belangko kartu nikah itu tidak diberikan lagi kepada kami di KUA. Jadi kami hanya memberikan barcode-nya, memberikan soft disk PDF-nya. Tapi soft disk PDF ini pun kadang-kadang bisa juga lupa. Makanya Adinda nanti kalau sudah menikah, lihat di samping tanda tangan kepala KUA di buku nikah itu ada barcode. Barcode itu nanti bisa Adinda scan melalui aplikasi barcode scanner, barcode scanner. Kira-kira gini ya, ini saya contohkan contohnya di HP ya. Nanti aplikasinya download aja melalui Play Store. Kemudian ada di situ barcode, ini Play Store, ada barcode gambar kotak, barcode scanner. Nah, ini dia barcode scanner. Ini nanti yang gambar kotak ya, paling atas kotak. Nah, ini nanti di-download, kemudian buka, lihat ini ada kartu nikah sudah saya siapkan. Ya, contohnya kartu nikah itu ya. Nah, ini kartu nikahnya. Jadi kalau misalnya KUA tidak memberikan kartu nikah ini bisa di-download langsung dari barcode yang ada di samping tanda tangan kepala KUA. Ya, sudah di tanda tangan itu kan buku nikah, dalam buku nikah kan ada barcode itu di samping tanda tangan. Itu ada barcode. Itu scan aja pakai aplikasi Play Store tadi, barcode scanner. Itu nanti akan keluar data-datanya dan pada bagian yang paling bawah, scroll ke bawah, itu nanti nampak download kartu nikah. Download saja. Nah, setelah di-download itu dalam bentuk PDF ya, bisa Dinda bawa ke tukang ke toko percetakan atau fotokopi. Kalau kita di Sibolga di tempat-tempat fotokopi yang bisa mencetakkan kartu ya, sebagaimana kartu-kartu yang lain, kartu BPJS misalnya, kartu-kartu yang lain itu bisa dicetak di sana ya, buat sendiri. Tapi kalau kami di KUA Kecamatan Sibolga Kota merupakan salah satu program kami akan berikan contohnya kepada masyarakat. Seperti ini contohnya, kartu nikah itu kami cetakkan. Jadi dari sini juga sudah bisa dilihat bentuknya langsung ya Dinda ya. Jadi kartu nikah itu memang salah satu program yang sudah ada dalam PMA 20 tahun 2019, kartu nikah. Mengenai piagam tadi Dinda bertanya ya mengenai piagam. Nah, kalau piagam itu ini adalah bagi yang sudah mengikuti program bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah, itu sudah mendapatkan bimbingan di KUA. Insyaallah akan kami berikan piagamnya, piagam penghargaan. Kadang-kadang kami berikan itu sesaat setelah proses bimbingan penasihatan, tapi terkadang kami serahkan pada saat ijab kabul saja. Ya Dinda ya, itu salah satu bentuk penghargaan kami, apresiasi kami kepada para calon pengantin dan kepada pengantin yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota. Nah, mengenai buku putih tadi ya Dinda, itu buku putih itu adalah buku terbitan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, disebar oleh seluruh di kami di KUA Sibolga Kota, ada dapat banyak dari Bimas Islam. Kementerian Agama Kota Sibolga kami dapat banyak, dan hal itu kami bagikan kepada Catin, jadi semuanya dapat. Kadang-kadang buku itu juga kami serahkan pada saat bimbingan perkawinan di KUA, namun kadang-kadang lupa juga di Catinnya, akhirnya kami bawa ke tempat proses pelaksanaan akad nikah itu. Jadi begitu ya Dinda ya. Jadi kalau mau nikah di KUA Sibolga Kota ya boleh-boleh aja, asal lengkap syaratnya insya Allah kami laksanakan. Tapi saya kira kawan-kawan yang berada di daerah lain juga sama kok seperti kita ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Slogan kami di KUA Sibolga Kota,
kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Insya Allah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya Kecamatan Sibolga Kota. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini yang dapat saya berikan jawabannya. Jadi saya kira jangan terlalu memuji ya Dinda ya, jadi segan awak ya kan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini yang ketiga ya. Assalamualaikum Pak Kua yang baik. Kua yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, awak mau nanya sedikit Pak. Boleh. Boleh nanti kalau mau nikah adik awak mewakilkan sama famili kami, Pak. Adik awak. Adik emak awak, Pak. Oh, adik emak. Karena adik awak yang laki-laki baru 9 tahun, Pak. Kami 4 kakak beradik, yang laki-laki paling kecil, Pak. Cuma dia laki-laki, Pak. Ayah kami dah meninggal lama. Keluarga ayah gak ada yang tahu, kami entah di mana tinggalnya. Ayah kami tak pernah cerita tentang keluarganya, mama kami pun tak tahu. Mohon jawabannya ya Pak, karena bentar lagi mau datang calon mertua awak, mau hantaran Pak. Udah dipinang orang tua 2 bulan yang lewat. Terima kasih jawabannya ya Pak. Semoga channel pengajian Darul Hikmah makin banyak membantu masyarakat untuk memberikan jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Doanya mudah-mudahan channel kita terus berkembang ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nah, ini ada wali nikahnya adiknya ya, masih kecil. Saudaranya nggak ada lagi yang laki-laki, cuma itulah satu-satunya saudaranya yang laki-laki, seayah seibu. Paling kecil masih 9 tahun. Kemudian bolehkah adik yang kecil tadi yang 9 tahun mewakilkan kepada adik mamanya gitu, adik ibu si calon pengantin ini gitu kan. Nah, jadi mewakilkan kepada adik. Ini mewakilkan anak kecil yang belum dewasa, mewakilkan. Ini nggak bisa ya Dinda ya, ini nggak bisa, karena syarat wali itu berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019. Ini pasal 12. Wali nikah terdiri atas wali nasab atau wali hakim. Nah, Dinda tadi berharap ini berwali nasab ya, adik kandung. Syarat wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi, pertama ya syaratnya ya, laki-laki, beragama Islam, baligh ini artinya dewasa ya, sudah cukup umur, paling tidak ya kalau kita 17 tahun lah ya. Berakal, nah berakal maksudnya tidak gila, sehat pikirannya, dan adil. Jadi Adinda ini tidak memenuhi syarat pada bagian C, itu tidak baligh, belum dewasa. Nah, kalau tidak dewasa bagaimana? Tidak dewasa berarti wali tidak memenuhi syarat. Kemudian wali yang lain tidak diketahui di mana keberadaannya. Nah, kalau sudah seperti ini, ujungnya ya berwali hakim. Itu jalan yang terbaik. Karena adik yang paling kecil tadi belum memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang wali. Apalagi dia mewakilkan pula. Ini tidak bisa ya, masih belum cukup umurnya. Nah, ini lihat lagi di pasal 13-nya itu ada. Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3. Pasal 12 ayat 3, akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Nah, kan saya sampaikan tadi dengan wali hakim. Baru wali hakim sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat bertindak sebagai wali jika wali nasab tidak ada. Nah, ini kan tidak ada. Karena ada wali nasab tidak memenuhi syarat, maka dianggap tidak ada. Wali nasabnya adol, walinya adol. Adol itu menolak. Dan banyak lagi ya. Jadi salah satu tadi yang kita poinnya bahwa wali nasab Adinda tidak memenuhi syarat dan wali nasab yang lain tidak diketahui keberadaannya. Ini bisa langsung berwali hakim. Nanti wali hakimnya adalah kepala KUA di mana tempat terjadinya proses akad nikah itu. Itulah wali hakimnya ya Dinda ya. Mudah-mudahan jawaban dari saya bermanfaat, dan bila memang butuh penjelasan lebih lanjut silakan datang ke KUA Kecamatan Sibolga Kota pada hari kerja dan jam kerja. Insyaallah akan kami layani. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pak Kua, ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, apa nggak ditanya? Tak pakai assalamualaikum lah ya. Assalamualaikum. Senang. Aku tak bisa datang nanti waktu anakku mau nikah. Oh, bapak-bapak enak ya, Pak ya. Tak bisa datang. Anakku perempuan Pak. Dah beres semua surat-surat mau nikahnya. Mantap. Tapi tempat ijab kabulnya jauh kali Pak. Tempat anakku kerja jauh kali lah Pak. Tak tahan aku naik motor, naik mobil atau bus. Mau muntah aja rasaku. Jadi macam mana ini Pak? Sama siapalah kuwakilkan? Macam mana caranya? Kata anakku harus ada ya surat wakil walinya.
minta sama Pak Kua gitu katanya Pak. Bantu ya Pak. Terima kasih. Semoga Pak Kua sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Anak Bapak berada di daerah yang jauh dari Bapak, ingin melaksanakan pernikahan. Prosesnya jauh dari tempat Bapak, Bapak tidak bisa hadir ke sana. Ini Bapak bisa membuatkan sebagaimana dibilang oleh Bapak tadi yang benar itu, datang ke KUA, kita buatkan namanya surat taukil wali bil kitabah. Nah, surat wakil wali. Jadi Bapak mewakilkan hak perwalian Bapak itu, wali nikah Bapak itu, Pak wakilkan kepada seorang penghulu atau kepala KUA atau PPN yang ada di tempat anak Bapak itu menikah. Itu Pak ya, jadi kepala KUA di sana, penghulu, PPN yang ada di sana. Nah, ini berdasarkan PMA 20 2019 juga, Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019. Nah, ini disebutkan pasalnya berada pada pasal 13, ayatnya pada ayat 5. Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali di hadapan kepala KUA kecamatan atau penghulu atau PPN luar negeri, PPN LN, sesuai dengan domisili atau keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Nah, jadi nanti Bapak datang ke KUA. KUA mana yang paling dekat dengan Bapak? Kalau Bapak memang warga Sibolga Kota, KUA yang dekat dengan sini ya Bapak langsung ke KUA Sibolga Kota, bawa KTP Bapak dan bawa 2 orang saksi ya Pak ya yang juga memiliki KTP kemarin supaya kita isi data-datanya. Kemudian anak Bapak di sana tanya Pak, siapa nama kepala KUA di sana atau PPN atau penghulu di sana supaya dikirimkan juga data-datanya kepada kita. Nanti kita buatkan surat taukil wali bil kitabah itu, surat wakil wali, taukil wali, perwakilan wali. Jadi Bapak tanda-tangani 2 orang saksi dan saya tanda-tangani sebagai kepala KUA kecamatan. Insyaallah Pak, proses ini juga tidak memakan waktu yang lama. Sebentar, insyaallah akan kami bantu untuk menyelesaikannya. Mudah-mudahan jawaban saya dapat membantu Bapak dan proses pernikahan anak Bapak di daerah luar insyaallah dapat terlaksana dengan baik. Demikian Pak jawaban dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikianlah Bapak dan Ibu para pemirsa di mana saja berada. Hari ini kita cukupkan dengan 4 pertanyaan yang sudah kami jawab. Insya Allah kami akan segera memberikan video yang baru untuk memberikan jawaban-jawaban yang lebih banyak lagi sesuai dengan pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa.